Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita, menghantar kita sampai hari ini. Kita boleh memasuki bulan yang baru di tahun 2020. Semua hanya oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Lebih dari setengah tahun Tuhan sudah memelihara, menghantar kita, menjaga hidup kita, sehingga kita tetap ada di dalam Tuhan. Itu sebabnya tidak ada satu hal di dalam hidup ini untuk kita tidak memuliakan Tuhan atas kasih setianya yang besar dalam hidup kita. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan kehidupan kita. Terlebih sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita percaya oleh karya penebusannya kita diselamatkan, kita beroleh pengampunan, kita beroleh kemenangan. Haleluya. Mari bersama kita bangkit berdiri, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dia adalah Allah, Imam besar kita yang maha agung. Ku
sujud di depan tahtanya, sujud di depan tahtamu, amin. Taklukkan seluruh hidupku, dalam tanganmu penebus, dalam tanganmu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput, tiada satupun yang luput dari karya kasih. Mulia, mulia bagimu segala pujian, bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari tinggikan Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Tajam, mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kekal sempurna karyamu, agunglah karyamu, Yesus Kristus Tuhan. Katakan bersama, tiada pun satupun yang luput, tiada satupun yang luput dari tanda kasih. Mulia, mulia, amin, amin. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tiada satupun yang luput, tiada satupun yang luput dari karya kasih. Mulia, mulia, bagimu segala pujian, bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan layak ditinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, oh maka jiwaku memuja, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu,
sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Mari umat Tuhan, angkat penyembahan-Mu kepada Tuhan. Dialah satu-satunya Allah di dalam hidup kita. Yesus Kristus yang sudah berkorban bagi kita. Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia layak ditinggikan, Dia layak diagungkan. Kami sembah Kau Tuhan, Allah yang ajaib, tiada yang seperti Engkau. Mulialah nama-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak dimuliakan. Bagi-Mu segala pujian, Yesus Tuhan. Yesus, Engkaulah Allahku, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tiada yang seperti Engkau ya Tuhan. Glory, haleluya. Besar kasih karunia-Mu Bapa. Engkau besar, Engkau ajaib dalam segala perbuatan-Mu. Tiada yang sebanding dengan Engkau, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, layaklah Engkau ditinggikan, layaklah Engkau dimuliakan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah yang kami sembah, kami puja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, Allah yang senantiasa melimpahkan kasih setia dan rahmat-Nya di dalam kehidupan kami, Allah yang berkorban buat kami, Allah yang telah menyelamatkan hidup kami. Kami bersyukur kami memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Yesus Kristuslah Tuhan namanya. Bapa di sorga, pada pagi hari ini betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur di hadapan hadirat-Mu buat kasih setia Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kami, menjaga hidup kami, sehingga kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Terlebih khusus hari ini kami bersyukur Engkau sudah menjadikan hari ini untuk kami datang di dalam Ka'bah-Mu, memuji, menyembah dan mempermuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan Tuhan.
Dari awal hingga pada akhirnya, biarlah semuanya dapat jadi seturut mau dan kehendak Tuhan. Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kami, memimpin ibadah kami, menguasai tempat ini, mengurapi kehidupan kami, dan curahkanlah kuasa-Mu di tengah-tengah ibadah kami, sehingga benar-benar kami boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Bahkan lebih daripada itu, ada pengalaman-pengalaman rohani, perjumpaan dengan Tuhan yang kami boleh alami dan kami boleh nikmati dalam ibadah ini. Itu sebabnya Bapa di sorga, mari biarlah Engkau ada bersama-sama dengan kami memimpin ibadah ini, dan kami menyerahkan, ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang lain yang mungkin masih dalam perjalanan Tuhan, hentar langkah mereka, tuh sama-sama kami boleh ada di tempat ini memuliakan nama-Mu. Jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan ibadah ini dalam kondisi mereka yang terbatas, mari Tuhan, lawatan Tuhan juga nyata buat mereka, menjangkau kehidupan mereka. Sejauh mana Tuhan Yesus, siaran ini dapat ditangkap oleh setiap kekasih-kekasih Tuhan yang berada dalam keterbatasan dan menyaksikan ibadah ini dan mengikuti ibadah ini. Lawatan Tuhan bekerja juga buat mereka, untuk sama-sama kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya urapan-Mu, kuasa-Mu nyata dalam ibadah ini, dan kami akan mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya saudara. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, hidup kita adalah hidup yang berkemenangan karena Yesus telah menebus dan menyelamatkan, memberi kepada kita kemenangan. Haleluya. Mari muliakan Tuhan, mari kita tinggikan nama Tuhan. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan.
dari kemuliaan sampai pada kemuliaan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan adalah kekuatan di dalam hidup kita, yang pasti akan memberkati kita. Tuhan tahu dan Tuhan lihat setiap pergumulan persoalan yang kita hadapi. Maka firman Tuhan adalah jawaban bagi kita. Haleluya. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang selalu berserta dengan kita. Dia adalah Allah Immanuel. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dalam kelam kabut sekalipun, Dia hadir bersama dengan kita. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, 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 Engkau besertaku, besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Sekali lagi Immanuel, Immanuel,
Pada pagi hari ini kami datang di hadapan hadirat-Mu, menaikkan setiap pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Biarlah itu boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa di surga. Terpuji nama-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Kau sucikan, kuduskan kehidupan kami Tuhan. Mari Kau membuka setiap akal pikiran kami Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu itu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami ya Bapa di surga. Kami menyerahkan buat hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Karena Engkau yang beracara dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Pakai dia secara luar biasa ya Bapa di surga. Biarlah setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya Tuhan, itu boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkannya Bapa di surga. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami percaya pada saat ini Tuhan sudah tidak ada kuasa kegelapan di tempat ini Tuhan. Karena kami telah kalahkan semua itu dalam pujian penyembahan kami kepadamu ya Bapa di surga. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami akan mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu baik dalam kehidupan kita, yang telah menolong menyertai kita melewati bulan demi bulan, dan tanpa terasa kita sudah masuk pada bulan yang ke-8, saudara-saudaraku. Kita sudah melewati setengah dari tahun ini, dan Tuhan tolong kita bisa melewati tahun ini dengan baik. Puji Tuhan, saudara-saudara, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya jemput kita bangkit berdiri, sambil kita angkat Alkitab kita katakan bersama. Ini Alkitab saya jadi seperti yang difirmankannya. Saya pasti memiliki seperti yang difirmankannya. Saya sanggup melakukan seperti yang difirmankannya. Hari ini saya siap diajar firman Tuhan. Dengan tegas saya menyatakan, pikiran saya siap, hati saya menerima. Saya diubahkan oleh firman-Nya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dalam kitab Efesus, selama bulan Agustus ini, mari bersama-sama kita akan belajar dari kitab Efesus, yang saya mulai dari pasal 1. Kitab Efesus pasal yang pertama. Kita akan baca secara bergantian ayat ini. Saudara-saudara melihat Alkitab saudara masing-masing. Saudara juga yang di rumah boleh melihat dan membuka Alkitab saudara. Kitab Efesus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Sekali lagi, Efesus pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2, dan selanjutnya sampai ayat 14 silih berganti. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Di dalam Dia, kamu juga
Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Haleluya, silakan duduk saudara-saudara. Puji Tuhan, hari ini saya akan berbicara seperti saya katakan tadi, ada beberapa hal dalam kitab Efesus yang kita akan pelajari bersama-sama selama kurang lebih 1 bulan atau mungkin lebih, saudara-saudaraku, tentang kitab Efesus ini. Nah, saya berikan judul untuk kali ini adalah terpilih untuk menjadi kudus. Terpilih untuk menjadi kudus, dari ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-14, saudara-saudaraku. Nah, kalau kita berbicara tentang Efesus, maka banyak sekali rahasia-rahasia dalam kitab Efesus yang perlu kita ketahui sebagai jemaat Tuhan. Jadi bukan hanya konsumsi pendeta, saudara-saudaraku, tetapi kita harus mengetahui apa yang terdapat dalam kitab Efesus itu, agar kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang ada di luar sana, agar kita satu pandangan, satu iman, satu keyakinan, kepercayaan, dan apa yang kita dapatkan ini adalah berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, Efesus itu seperti yang saudara baca di belakang saya adalah kota terpenting. Oleh kemurahan Tuhan kami sudah sampai ke kota ini, saudara-saudara. Kami sudah sampai untuk melihat kota Efesus, sekalipun hanya puing-puing yang ada pada saat itu. Ya, waktu kami pergi ke sana. Nah, kota ini menjadi kota perdagangan. Kenapa? Karena kota ini disitulah, kalau kita kami lihat di sana, saudara-saudara, waktu kami berada di sana, itu memang jaraknya dekat dengan pantai. Ya, ada pantai di sana. Dan inilah yang menyebabkan kenapa kota Efesus ini menjadi kota yang sangat penting pada zaman itu. Kota perdagangan. Kota di mana orang datang untuk menjual, kota di mana orang datang untuk beribadah, saudara-saudara, beribadah. Karena di sana terletak namanya kuil Dewi Diana atau Artemis. Ya, saya sempat meminta kepada Ibu Gembala waktu itu untuk membeli patung itu, tetapi setelah saya pegang, saya batalkan membeli, saudara-saudara. Saya bilang, aduh, untuk apa ya bawa patung ini? Maaf bicara, patung ini terdiri dari apa yang tertulis dalam kitab Efesus ini, maka kita akan menemukan mengapa sampai Rasul Paulus datang ke tempat ini. Rasul Paulus tinggal di tempat ini selama kurang lebih 2 tahun untuk menyampaikan firman Tuhan. Paulus datang untuk menyampaikan Injil Kristus Yesus kepada banyak orang yang ada di Efesus, terutama orang-orang Kristen yang ada di sana, terutama orang-orang yang percaya adanya Mesias, saudara-saudara. Sehingga Rasul Paulus ada di sana dalam rangka untuk menyampaikan firman kebenaran. Kalau saudara perhatikan, kemudian di ayat Kisah Rasul 19 ayat yang ke-8, selanjutnya next. Kisah Rasul 19 ayat 13. Di sana juga, di kota Efesus ini, saudara-saudaraku, terdapat banyak sekali orang-orang yang suka terhadap okultisme. Sehingga di sana sangat berkembang pengajaran tentang kekuatan gaib. Hal-hal yang dipercaya sebagai sesuatu kekuatan yang bukan berasal dari Tuhan. Perdukunan seperti kita lihat di Kisah Rasul 19. Kisah Rasul 19 ayat yang ke-13, saudara-saudara, beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan ke negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dan berseru, katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Jadi rupanya perjalanan Rasul Paulus memberi dampak, penginjilannya memberi dampak pada saat itu karena terjadi banyak perubahan. Tetapi di lain sisi, saudara-saudaraku, ada beberapa orang yang kemudian tidak menyenangi kehadiran Rasul Paulus di kota itu. Kenapa? Karena Rasul Paulus ini melawan hal-hal yang berbau gaib, hal-hal yang mistis, mungkin seperti itu, hal-hal yang dipakai untuk penyembahan berhala. Dan catatan sejarah mengatakan bahwa pada saat itu mata pencaharian mereka, Alkitab juga mengatakan itu dalam Kisah Rasul, menurun
turun drastis. Orang tidak lagi mencari patung Dewi Artemis atau Dewi Diana. Orang tidak lagi pergi ke kuil dan menimbulkan huru-hara untuk menangkap Rasul Paulus dan kemudian memenjarakan Rasul Paulus. Inilah sebabnya saudara-saudaraku, ayat ini sangat penting dalam kekristenan kita untuk kita mengetahui lebih besar, lebih banyak apa yang dituliskan atau makna yang terkandung dalam kitab Efesus. Nah, dalam penyampaian firman Tuhan, Rasul Paulus memulai tulisannya di ayat yang ketiga. Kita perhatikan di ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan begini, saudara. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Yang ingin saya katakan melalui ayat ini bahwa Rasul Paulus memulai tulisannya dengan memuji Allah dan Bapa. Memuji Allah dan Bapa sebagai kesatuan yang tidak dapat terpisahkan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau saya mau katakan di sini termaktub atau tertulis Tritunggal Allah, saudara-saudara. Karena firman Allah katakan begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita. Jadi Rasul Paulus memuji Allah dan Bapa sebagai satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, yang menyiapkan berkat, dikatakan berkat rohani di dalam sorga. Nah, inilah yang akan kita bahas, berkat rohani di dalam sorga. Kemudian kalau kita perhatikan saudara-saudara, hal ini mempertegas dan memperjelas kepada kita bahwa kehadiran Allah dan Bapa tidak bisa dilepaskan dengan kehadiran Yesus Kristus. Maka kita percaya Tritunggal Allah. Amin. Bukan tiga Tuhan, ya. Kita percaya ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Tiga tetapi satu, saudara-saudara. Ini mempertegas bahwa ketika dunia dijadikan, Yesus sudah hadir. Amin. Loh, saudara yakin atau tidak? Amin. Ya, ini mempertegas saudara-saudara bahwa kehadiran mereka, kehadiran Yesus pada saat itu, kehadiran Allah Bapa, Allah Anak, juga ada kehadiran Yesus di sana. Kalau kita membaca ayat ini saudara-saudaraku, jadi kehadiran Yesus Kristus pada masa sebelum dunia dijadikan itu sudah nampak di ayat ini. Ia ada bersama-sama dan melakukan tugas secara bersama-sama. Dan ketika kita masuk di ayat keempat, saudara perhatikan, maka nyatalah bahwa kalimat di dalam dia, kalimat sekali lagi, di dalam dia, penegasan Rasul Paulus, atau di dalam Kristus, ini yang paling banyak ditemukan dalam kitab Efesus. Di dalam dia, di dalam Kristus, atau melalui Kristus, Allah memilih saya dan saudara kita sebelum dunia dijadikan agar kita kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Artinya apa, saudara? Artinya yang pertama, Allah sendiri yang berinisiatif. Allah sendiri yang memulai untuk memilih kita di dalam Yesus. Allah sendiri yang merancang untuk dapat berjumpa dengan saya dan saudara. Allah sendiri yang berinisiatif untuk menemukan dan mencari saudara dan saya. Itu Tuhan, saudara-saudara. Yang kedua, yang dimaksud itu adalah Allah mendahului pengetahuan kita. Ada yang mengatakan seperti ini, berarti Tuhan tahu bahwa manusia mau berdosa. Bukan itu maksudnya, saudara-saudara. Allah mendahului pengetahuan kita dalam hal perjalanan hidup sebagai manusia itu terdiri dari daging. Dia tahu kita ini lemah. Dia tahu kita ini penuh dengan keterbatasan. Maka dia mendahului semua itu, saudara-saudaraku. Pengetahuan manusia tentang dirinya sendiri. Tuhan itu lebih tahu daripada kita. Tuhan itu tahu kelemahan kita. Tuhan lebih tahu daripada saya dan saudara tentang keberadaan kita. Dan yang ketiga, Allah memiliki tujuan mengapa dia rancang dari awal untuk membuat saya dan saudara atau hidup manusia, khususnya umatnya, itu memiliki tujuan agar hidup kita tidak bercacat celah dan kudus
sampai hari kedatangannya. Saudara-saudara, saudaraku, kita bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Ya, mohon maaf ini, coba terus, ya, terus lagi, ya, terus lagi. Nah, maaf saudara, ini di belakangnya agak terlambat. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi terus? Saudara melihat begini, Paulus sekali lagi menjelaskan tentang hidup yang tak bercacat di hadapannya, hidup kudus di hadapannya. Kita bertanya, bisakah manusia hidup kudus dan tak bercacat? Bisa kira-kira saudara? Mari kita lihat bersama ayat ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, Paulus menjelaskan lebih lanjut saudara-saudara bahwa kudus dan tak bercacat itu hanya dapat terjadi di dalam atau melalui yang pertama, kasih dan karunia-Nya. Kasih dan karunia-Nya. Saudara-saudaraku, makna kasih dan karunia ini sangat dalam sekali, saudara-saudara. Kalau saudara sudah bisa memikirkan kasih sekarang, maka lebih daripada apa yang saudara pikirkan dan saya pikirkan tentang kasih dan karunia Allah. Kalau memperhatikan kata ini, membuktikan apa yang Tuhan buat untuk menjadikan kita kudus dan tak bercacat celah, itu bukan didasarkan pada jasa-jasa dan perbuatan kita. Bukan karena saudara hebat, bukan karena saudara pendeta, bukan karena saudara majelis, bukan karena saudara kaya, bukan karena saudara punya kedudukan, atau saudara dan saya sudah berbuat bagi Tuhan, maka Tuhan menyelamatkan kita. Bukan karena jasa kita, sehingga kita manusia patut mendapatkan hadiah. Ada yang mengatakan bahwa keselamatan itu adalah hadiah. Bukan saudara-saudaraku, bukan hadiah. Bukan juga semata-mata karena Tuhan mau memilih kita. Sudahlah kita pilih saja dia, manusia. Bukan semata-mata itu, saudara-saudaraku. Tetapi jelas sekali firman Tuhan mengatakan di ayat ini, saudara-saudaraku, bahwa karena perbuatan kasih itu dilakukan karena pada dasarnya Allah itu adalah kasih. Allah itu dari sananya sudah memang Allah yang penuh kasih, penuh belas kasihan kepada saya dan saudara. Coba lihat terus ayatnya, 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Baca bersama 2-3. Sebab Allah adalah kasih. Allah tidak bisa berdusta. Allah tidak bisa melawan apa yang menjadi ciri khasnya, pribadinya, saudara-saudaraku. Mazmur 86 ayat 15. Tetapi engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Maka kasih dan karunia diberikan kepada manusia bukan karena saudara dan saya hebat, bukan perbuatan jasa kita yang banyak kepada Tuhan, bukan karena dia sekedar mau memilih, pilihlah. Bukan, saudara-saudaraku. Saudara lihat Efesus pasal 2 ayat 4-5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, perhatikan, oleh karena kasih-Nya yang besar, amin, oleh karena kasih-Nya yang besar telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saudara lihat, jadi tidak ada dasar untuk kita bermegah selain kita bermegah, terima kasih Tuhan karena kasih-Mu yang begitu besar terhadap saya, terhadap saudara. Maka kasih ini yang ada di dalam Yesus Kristus menjadi sesuatu yang mengherankan. Sekali lagi saya katakan, saudara, menjadi sesuatu yang mengherankan. Kenapa? Mengherankan karena kasih inilah maka sebobrok-bobroknya hidup kita. Kasih inilah sehancur-hancurnya sifat kita. Karena kasih inilah serusak-rusaknya masa lalu kita. Tuhan tidak memperhitungkan itu ketika Dia menyatakan cintanya kepada saya dan saudara. Karena rusaknya kita, masa lalu kita, lalu kita berkata, saya tidak mau dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan,
Karena begitu besar kasihnya, dia mau datang mencari orang yang berdosa. Dia mau datang mencari orang yang hilang. Maka dikatakan saudara-saudaraku, betul-betul kasih ini sesuatu yang mengherankan. Ada lagu tua, ya, cintanya Yesus, begitu ya. Cintanya Yesus amat heranlah, heran. Kok mau Bapak Markus yang dulu pemabuk, peminum, kok mau Denny dulu yang nakal misalnya jadi pendeta? Kok mau saudara yang dulu bobrok hidupnya menjadi anak Tuhan? Kita bisa angkat tangan, kita bisa memuliakan Tuhan, kita bisa berkenan, kita bisa panjatkan doa. Kok bisa? Cintanya Yesus sangat heran. Maka inilah saudara-saudaraku, mengapa Rasul Paulus katakan, akulah rasul yang paling hina. Kata hina di situ saudara-saudara, Efesus 3 ayat 8 menunjukkan kebobrokan moralitasnya. Aku ini penganiaya umat Tuhan, aku pembunuh, tetapi oleh kasih Tuhan, kemudian apa saudara-saudara? Aku dipilih menjadi rasul. Efesus 3 ayat 8, saudara bisa melihat itu. Bahwa di masa lalu kebejatannya tidak dapat ditandingi. Kok bisa saya yang dulu tidak kenal Tuhan bisa kenal Tuhan? Kok bisa? Cintanya Yesus heran dan sangat heran dan ajaib, saudara-saudaraku. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi sejak dari awal, sebelum dunia dijadikan, sebelum dunia ada, Allah merancang untuk memilih saya dan saudara, untuk menjadikan kita kudus dan tak bercacat, berdasarkan kasih dan mengaruniakan keselamatan kepada saya dan saudara. Untuk apa? Menjadikan kita satu umat yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Maka dia cari saudara. Maka saudara tidak datang gereja saja, pendeta sudah bertanya-tanya, kemana tidak datang gereja? Ada masalah apa? Jangan-jangan kami pendeta yang salah, ada ngomong atau berbuat, atau ada persoalan lain. Apalagi Tuhan, saudara-saudaraku, ketika dia melihat kita tidak muncul dalam satu peribadatan, atau hidup kita mungkin sudah melenceng, sudah jauh, dia cari kita. Itulah kasih. Kita diselamatkan bukan karena jasa kita. Jangan saudara berpikir saya bawa perpuluhan banyak, saya hebat dalam memimpin pujian, saya jago dalam menyampaikan firman Tuhan. Bukan itu dasarnya. Tetapi karena Allah pada dasarnya adalah kasih, maka dia mau memberikan dan mengaruniakan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dengan tujuan apa? Supaya saya dan saudara menjadi satu umat yang kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya supaya menjadi kudus dan tak bercacat? Yang kedua, menurut Rasul Paulus di ayat 7, perhatikan, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Lihat, saudara yakin sudah mengalami penebusan? Amin. Dosa kita sudah diampuni. Amin. Sampai di situ dulu kita senang, saudara-saudaraku. Dengarkan terus khotbah ini. Jadi kalau melihat penjelasan Paulus dalam ayat ini, maka jelas sekali bahwa, dengar baik, tanpa darah penebusan Yesus di atas kayu salib, maka manusia tidak akan pernah menerima pengampunan dosa. Amin. Amin, saudara. Sekali lagi saya ulangi kalimat saya. Kalau membaca apa yang Rasul Paulus tuliskan dalam ayat ini, atau Alkitab tuliskan, maka tanpa darah penebusan Yesus di atas kayu salib, maka manusia tidak akan menerima pengampunan terhadap dosa. Atau dengan kata lain seperti ini, saudara-saudaraku, di luar Yesus tidak mungkin kita terpilih dan dapat menjadi umat yang kudus.
Sekali lagi saya katakan, menurut ayat ini, di luar Yesus tidak mungkin kita terpilih dan dapat menjadi satu jemaat kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di luar Yesus, saudara-saudara. Maka oleh darah inilah kita menjadi satu dengan Yesus. Oleh darah inilah kita tidak terpisahkan sebagai tanda meterai darah yang Yesus sudah perbuat di atas kayu salib. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang dulu bobrok, yang dulu hancur, yang dulu, saudara sebutlah dosa saudara seperti apa. Hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan apa? Darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Inilah yang Paulus maksudkan ketika dia berkata menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sekali lagi saudaraku, coba lanjut nak, ya. Inilah yang Rasul Paulus maksudkan ketika dia berkata menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kalimat ini mengandung arti bahwa di dalam Yesus, perhatikan, di dalam Yesus dan melalui pengorbanannya terdapat kelimpahan anugerah yang sangat besar, yang tidak terbatas, yang ketika diberikan kepada manusia, maka manusia yang menerima akan mengalami keserupaan dengan Dia, tak bercacat dan tak bernoda, atau kudus dan tak bercacat. Ketika diberikan itu, saudara, ada keserupaan. Coba balik lagi di ayat itu. Coba lihat ayat sebelumnya, 1 Petrus 1 ayat 18. Lihat, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saya terima darah itu, saya dimeteraikan dengan darah itu, dosa saya dihapus, saya mengalami keserupaan dengan Yesus atau tidak? Saya mengalami dalam konteks ini, saudara-saudaraku. Dosa saya sudah diampuni, saya sudah ditebus. Lanjut. Maka anugerah yang diberikan itu tak terbatas, yang ketika kita terima diberikan kepada manusia, maka saya dan saudara yang menerimanya mengalami keserupaan dengan Dia. Roma pasal 8 ayat 29. Coba lihat, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, ingat, di dalam Kristus, ya, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa, amin, dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin, saudara-saudara. Karena darah itu, meterai darah Yesus itu, saudara-saudara, kita semua sudah punya gelar lain. Nama kita di belakangnya ada darah Yesus. Kita ini miliknya Yesus. Amin. Kita ini milik kepunyaan Yesus. Ada tanda meterai darah. Jadi sekali lagi ukuran kekayaan kasih karunia yang dipakai pada Yesus yang rela berkorban, mati di atas kayu salib karena dosa saya dan dosa saudara. Selain itu, saudara-saudara, melalui ayat itu juga Paulus menegaskan bahwa berkat keselamatan itu, sekali lagi, berkat keselamatan itu hanya terdapat di dalam Yesus Kristus. Amin. Amin, saudara. Tidak ada keselamatan lain selain di dalam Yesus. Maka bersyukurlah saudara yang percaya kepada Yesus. Amin, saudara. Lihat ayatnya, Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat. Amin. Amin, saudara. Saudara bangga pengikut Yesus? Oh, saya bangga sekali. Ayat ini jelas. Saudara-saudara, lihat lagi. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada, mau dia pejabat, mau dia imam, dia pendeta, siapapun, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui
Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, bersyukurlah saudara yang sudah ditebus. Kita datang kepada Bapa. Galatia katakan, ya Aba, ya Bapa. Dengan bebas kita datang. Kita bisa berdoa kapan saja kita mau, kita berdoa. Kita menunjukkan kesetiaan kita, iman kita kapan saja, di mana saja, dan seterusnya. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi hal itu bisa terjadi, yakni dikuduskan dan tidak bercacat hanya melalui darah Yesus Kristus yang memungkinkan saya dan saudara sampai pada kekekalan dan sampai pada masuk surga. Amin. Yohanes katakan, di rumah Bapakku banyaklah tempat. Cek dari sekarang. Cek. Tadi saya nonton televisi, dikatakan, wah orang libur, long weekend katanya, ya. Lalu ada penyiar Metro TV mewawancarai salah seorang pengurus hotel. Dia katakan, oh iya, tetapi hanya 60% kamar terisi dan sisanya itu pun di tengah kota. Yang lain kosong, hotel-hotel kosong, saudara-saudara. Nah, saya mau bilang begini, saudara-saudara, cek dari sekarang. Cek dari sekarang, iman kita cek. Apakah kalau saya innalillahi wa innalillahi rajiun, apakah ketika saya mati pada hari ini, adakah rumahku di sana atau tidak? Adakah tempatku di sana atau tidak? Saya mau katakan pada saudara, belum tentu orang Kristen yang menyebut namanya Kristen dia sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Belum tentu. Ada satu lagi poinnya, belum tentu saudara. Maka saudara dikuduskan dan tidak bercacat hanya melalui darah Yesus Kristus yang memungkinkan saya dan saudara bisa sampai pada sorga atau sampai pada kekekalan. Maka jangan pernah tinggalkan Yesus. Sekali Yesus, amin. Anak-anak muda, jangan karena engkau mau menikah engkau lupakan Yesus. Jangan karena jabatan engkau lupakan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Lihat, penting sekali saudara. Kenapa? Karena darah itulah yang akan menguduskan kita, membuat kita kudus dan tak bercacat, yang memungkinkan kita sampai pada kekekalan dan masuk dalam surga. Yang ketiga, yang terakhir saudara-saudara, bagaimana caranya untuk bisa kudus dan tak bercacat itu? Yang ketiga, saudara baca dari ayat 13, ayat 14. Ayat 13, 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, perhatikan kalimat ini, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Terus ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Perhatikan kalimat ini. Ketika kamu percaya dan dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saudaraku, Roh Kudus ini adalah meterai. Roh Kudus ini adalah, dalam terjemahan lain dikatakan panjar. Saudara-saudara, saudara mau beli sesuatu, mobil misalnya, maka biasanya kalau orang mau cicil ada panjarnya, saudara-saudara. Dalam terjemahan lain dikatakan panjar, saudara, ya. Nah, Roh Kudus ini adalah meterai, dimeteraikan. Tanda perjanjian, tadi meterai darah, tanda penebusan, ya kan? Tanda penebusan. Sekarang meterai Roh Kudus. Saudara perhatikan baik-baik bahwa di mana nantinya dikatakan ketika ada masa tertentu nantinya orang percaya akan menerima apa yang menjadi haknya kita selama kita tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, selama saya dan saudara tidak mendukakan Roh Kudus, selama saya dan saudara tetap setia hingga akhir, percaya sungguh kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Lihat ini saudara-saudara, saya pelan-pelan. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, lihat, menunjukkan ada satu masa, ada satu waktu
ketika seseorang menerima Yesus dan percaya kepadanya. Saya mau tanya sama saudara, saudara sudah menerima Yesus? Amin. Saudara sudah percaya? Amin. Pasti sudah, saudaraku, ya. Kapan? Saat orang itu mendengar firman Tuhan, lalu ia percaya. Setelah dia dengar firman Tuhan, dia percaya. Dengar ini, dia percaya. Lalu kemudian dia bertobat. Saya mau katakan seperti ini, saudara-saudara, bahwa ketika kita percaya, memang benar penebusan itu terjadi. Tadi yang kedua, darah Yesus menebus, mengampuni dosa kita. Tapi meterai Roh Kudus belum. Nah, coba, meterai Roh Kudus belum. Kenapa? Lihat ini. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kapan? Kalau saya sudah percaya, saya sudah melakukan firman Tuhan, salah satunya saya bertobat, tinggalkan hidup yang lama, tinggalkan masa lalu saya yang gelap, yang sudah diampuni oleh Tuhan. Saya tidak melakukannya lagi. Saya berjalan pada kebenaran. Saya bertobat, menerima baptisan. Lihat Yesus ketika keluar dari air, maka ada tanda. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Rasul Paulus pernah tanya, sudahkah engkau menerima Roh Kudus ketika engkau percaya? Lalu Rasul Paulus pernah tumpangkan tangan orang penuh dengan Roh Kudus, Petrus dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku, saya mau katakan begini, saudara-saudaraku, Roh Kudus yang dijanjikan akan diterima ketika orang itu mengalami pertobatan dan mengalami baptisan. Ingat baik-baik ayatnya, saudara-saudara. Lihat, saya bacakan. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus tidak pernah masuk dalam diri seseorang kalau diri kita belum hidup benar di hadapan Tuhan. Dengar baik. Roh Kudus tidak akan tinggal dalam diri kita kalau di dalam diri ini ada sesuatu yang sifatnya dosa. Roh Kudus tidak tinggal dalam diri saya dan saudara kalau kita tidak mau turuti kehendak Tuhan, tidak mau taati apa yang Tuhan perintahkan. Namanya Roh Kudus. Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Lihat, dia katakan bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Jadi dia sudah percaya, sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Dan apa? Baru terima Roh Kudus. Sekali lagi coba baca. Lihat, bertobat, tunggu. Bertobatlah. Jadi ada pertobatan. Hendaklah kamu masing-masing memberi. Jadi setelah bertobat, saya mau beritahu sama saudara, baptisan itu bukan katurut-turukan. Jangan karena orang di sana dibaptis, saya juga mau dibaptis. Bukan. Baptisan itu ketika saya merasa saya sudah bertobat. Kenapa banyak orang dibaptis masih merokok? Ada yang bilang begini, dia dibaptis masih merokok. Oh, waktu dicelup katanya tidak kena bibirnya. Bukan begitu, saudara. Itu candaan, ya. Itu candaan. Karena baptisan itu bukan karena saya mau menikah. Bukan. Oh, baptisan itu karena aduh jangan sampai saya nanti katanya sudah terlanjur tua. Bukan, saudara. Setelah dibaptis, ya. Saya ingat dulu ada seseorang dibaptis di sini, saudara. Selesai dibaptis, ya. Baru selesai dibaptis, baru melangkah keluar, tiba-tiba sudah keluar jarum super dari kantongnya karena mau menikah. Lalu saya kaget dari pastor, Tuhan Yesus. Jadi sekarang saudara, sekalipun saudara minta mau dibaptis, saya akan bertanya, sudah bertobat? Sudah bertobat? Ini bukan baptis dulu baru bertobat. Baca dulu ayatnya, coba lihat. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Bisa bilang amin? Bertobatlah, ya benar kan Alkitab katakan bertobatlah. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Jadi bertobat dulu, baru kemudian saya dibaptis.
Saya sudah mengakui saya berdosa Tuhan, saya salah Tuhan, kuduskan saya, ampuni saya Tuhan. Dan saya berjanji tidak akan melakukan lagi. Saya dibaptis. Serak. Baptis artinya saya menyatu dalam kematian dan saya serupa dalam kebangkitan dengan Yesus Kristus. Lihat, baru kemudian kamu menerima karunia Roh Kudus. Jadi ada karunia Roh Kudus baru kita terima, saudara. Jangan dibalik itu. Coba saudara lihat, lanjutkan. Nah, maka langkah percaya, saudara lihat, bertobat, kemudian dibaptis, itu baru menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Itu dapat terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Dan oleh Roh Kudus itulah, perhatikan baik-baik, yang menjadi jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruh janji Allah yang menjadikan kita miliknya di dalam sorga. Jadi saya mau katakan seperti ini, saudara, kita ini lemah di dunia ini. Kita ini tidak mampu. Firman Tuhan katakan ada Roh Kudus yang akan menolong saya dan saudara. Kita ini kehilangan pengharapan, kita ini kehilangan kekuatan. Yesus katakan, aku mengutus Roh Kudus, Roh damai sejahtera, untuk memenuhi kamu dan menemani kamu sampai kesudahan zaman. Maka kita bisa berjalan dalam kebenaran karena ada Roh Kudus. Selama ada Roh Kudus dalam diri orang tersebut, ia tidak mendukakan atau tidak didukakan, atau Roh Kudus itu tidak didukakan. Roh Kudus itu tetap disayang, dipelihara. Bahasa saya disayang, saudara-saudara. Roh Kudus itu tetap dijaga sedemikian rupa, supaya kita hidup berkenan di hadapan hadirat Tuhan, dengan taat, dengan setia melakukan firman Tuhan, tidak melakukan dosa. Roh Kudus itu senang tinggal di dalam diri kita. Dan kemudian dia menjamin hak-hak kita. Dengar baik, dia menjamin hak-hak saya dan saudara sampai pada akhir hidup kita. Kapan itu akhir hidup kita? Ketika engkau dan saya menghembuskan nafas terakhir. Jangan saudara berkata begini, tanpa Roh Kudus juga saya mampu Ji. Tidak mampu, saudara. Tanpa Roh Kudus saya bisa Ji. Tidak bisa, saudara. Maka Roh Kudus itu menjamin kita akan memperoleh seluruh apa yang Tuhan siapkan dan janjikan selama Roh Kudus itu ada. Saya petik perkataan seseorang. Dia katakan begini, seorang teolog berkata, selama Roh Kudus tinggal dalam diri seseorang, maka jaminan itu tetap menjadi miliknya, atau haknya ketika akhir hidupnya pasti akan dia nikmati. Tetapi tatkala Roh Kudus itu tinggalkan dirinya, maka jaminan itu tidak berlaku lagi. Saya coba gambarkan seperti ini, saudara, tentang mobil. Saudara, saya sudah DP mobil, kemudian dalam perjalanannya saya tidak bayar. 1 tahun, 2 tahun saya bayar, tahun ketiga saya tidak bayar lagi. Datanglah petugas untuk mengambil mobil itu. Menjadi milik saya lagi? Bukan. Dan ketika Roh Kudus itu kita dukakan dalam diri kita, kita sudah percaya, kita ditebus, dosa kita sudah diampuni, kasih Tuhan, karunia Tuhan sudah diselamatkan. Tuhan mengaruniakan keselamatan kepada kita, tapi kita pandang enteng keselamatan itu. Kita tidak mau taat. Dosa kita sudah diampuni, darah Yesus sudah dimeteraikan dalam hidup kita. Kita masih anggap biasa, dosa biasa saja. Hati-hati, saudara-saudaraku. Maka semua itu bisa hilang dan lenyap. Saya mau katakan, firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu dalam takut dan gentar kepada Tuhan. Harus kita kerjakan sampai akhir hidup saya dan saudara. Lihat ini, saudara lihat terus ayatnya. Ada ayat terjemahan lain, Efesus 1 ayat 13, terjemahan lain. Terjemahan lama katakan begini, saudara, di dalam dia kamu juga, dalam kurung, setelah kamu mendengar sabda kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, tatkala kamu sudah percaya, maka kamu sudah dimeteraikan dengan Rohul Kudus yang dijanjikan itu. Jadi yang dijanjikan itu dalam Yohanes 4 ayat 26. Lalu kemudian terjemahan lain katakan, di dalam Al-Masih itu pun kamu telah disegel dengan Ruh Allah yang dijanjikan itu, ketika kamu mendengar firman kebenaran, yaitu Injil yang menyelamatkan kamu, dan ketika kamu percaya. Dan terjemahan lain lagi katakan, ada lagi saudara yang berkata bahwa Roh Kudus itu adalah jaminan panjar yang diberikan untuk kita dapat memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Saudaraku, yang saya mau katakan begini, saudara-saudara, tugas kita yang sudah diselamatkan, tugas
juga saya dan saudara yang sudah menerima keselamatan itu, pertahankan keselamatan itu sampai titik darah penghabisan. Amin saudara. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah lalaikan pekerjaan Tuhan. Jangan pernah lupakan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita perbuat dan kita lakukan. Dan kita memuliakan nama Tuhan. Dia memilih saya dan saudara bukan sekedar mau memilih, tetapi dia memilih kita karena ia memiliki maksud dan tujuan. Saya katakan dari awal tadi bahwa kita terpilih, saya dan saudara terpilih untuk menjadi kudus, layak dan berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Maka pertahankanlah itu, agar supaya apa saudara? Kita menikmati janji-janji yang Tuhan sudah berikan bagi saya dan saudara. Benar, kita sudah mengalami penebusan, tetapi menjadi sempurna tatkala kita taat dan setia hingga akhir kehidupan kita. Oleh sebab itu, minta Roh Kudus, tolong saya Roh Kudus, pegang tangan saya Roh Kudus, pimpin saya Roh Kudus, agar saya mampu menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Peganglah tanganku Roh Kudus. Kita nyanyikan pujian ini sambil kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan asa yang kudus. Kita mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Biarlah kita yang masih ada saat ini, yang sudah mengalami penebusan, dimeteraikan oleh darah Yesus, dimeteraikan oleh Roh-Nya yang kudus. Pertahankan itu. Jalani kehidupan yang terus menyenangkan hati Tuhan. Jauhi kehidupan yang tidak menyenangkan Tuhan. Taati perintah firman Tuhan, sebab itulah yang diinginkannya. Tujuannya adalah memilih saya dan saudara agar kita hidup kudus dan tak bercacat, sehingga kita bisa menerima segala janji-janji Tuhan. Berkat-berkat sorgawi dikatakan di dalam ayat 3, itu menjadi milik saya dan saudara. Pertahankan iman saudara. Jangan tinggalkan Yesus. Lakukan kebenaran. Terima Roh Kudus dalam kehidupanmu. Itu menjadi jaminan untuk kita memperoleh segala sesuatu. Peganglah tanganku Roh Kudus. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus. Saya mengundang hamba Tuhan majelis untuk berlutut mengelilingi meja perjamuan. Haleluya, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri. Amin, amin. Tanpa Roh-Mu. Haleluya, haleluya. Bawalah diriku
pegang tangan kita. Biar dia menuntun saya dan saudara sampai kesudahan zaman ini. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Tanpa Roh-Mu. Amin, amin, amin. Bawalah diriku kepada segala kebenaran. Haleluya. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Mari sejenak kita menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulialah nama-Mu, kami sembah. Mulialah nama-Mu, Tuhan, kami agungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Biarlah senantiasa Roh Kudus-Mu akan menuntun kami, menolong kami untuk dapat menjalani kehidupan yang kudus dan tak bercacat di hadapan hadirat-Mu sampai kedatangan Tuhan. Roh Kudus mampukan kami, Roh Kudus tolong kami agar kami dapat hidup layak dan berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Sebelum kami terima, Tuhan kuduskan dan sucikan kehidupan kami. Layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Sehingga melalui persekutuan ini ya Tuhan, kami memperoleh kuasa mujizat Allah terjadi dalam kehidupan kami. Berkati kami semua ya Tuhan. Kuduskan semua hamba-hamba-Mu para majelis yang akan membawa roti dan anggur ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Terus nyanyikan pujian ini, peganglah tanganku Roh Kudus, sambil kita mempersiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Tanganku Roh Kudus, setiap tak dapat jalan sendiri.
bersyukur bahwa oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang besar, yang telah menyelamatkan kami dan yang telah menebus dosa-dosa kami. Kami bersyukur betapa Tuhan baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang mau rela mengorbankan diri-Mu mati di atas kayu salib karena dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Setiap kami yang telah menerimanya, Tuhan kuduskan dan layakkan kami, sehingga kami memperoleh mujizat Tuhan melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Mari kita angkat roti di tangan kanan, kita tinggi di atas kepala kita. Dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami bersekutu dan terima roti ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Haleluya, haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terima kasih Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu kami percaya kami akan disembuhkan dari segala penyakit. Oleh sebab itu kami minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Mari kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Mari kita sembah Dia, kita mengucap syukur kepada Dia. Haleluya. Naikkan penyembahan kita kepada Dia. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Haleluya. 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 Roh Kudus, kami muliakan Engkau. Haleluya. 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 Besar dan ajaib Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita sembah Dia, naikkan penyembahan-Mu, ucapan syukur-Mu kepada Dia yang telah menebus kita dari dosa. Oleh karena kasih dan anugerah-Nya yang besar, haleluya, Dia telah menyelamatkan saya dan saudara. Dia telah memberikan janji-janjinya bagi kita, menikmati berkat-berkat surgawi di dalam Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersyukur Tuhan buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya mereka yang telah menikmatinya, ada mujizat Allah terjadi dalam kehidupannya. Yang sakit dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan, yang susah akan dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Kami percaya dengan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu akan menambah kuat iman kami untuk berjalan di dalam dunia ini. Oleh sebab itu Roh Kudus tetap tolong kami, peganglah kami, pimpin kami ya Tuhan, agar kami tidak tersesat dalam menjalani kehidupan ini, agar hidup kami terus berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Terima kasih, bersyukur kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Kita akan membawa persembahan kita, dan yang mengembalikan milik Tuhan boleh maju ke depan untuk membawanya. Kantong persembahan akan dijalankan bagi saudara yang akan mengembalikan milik Tuhan dan juga yang akan membawa korban syukur. Saya jemput saudara bangkit berdiri, kita akan berdoa. Di hadapan hadirat-Mu Bapa di sorga, saat ini kami akan memberi persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan.
Sebelum kami melakukannya, Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dan yang terulur. Engkau berkati pekerjaan dan usaha rumah tangga mereka. Juga kami berdoa secara khusus bagi mereka yang berdiri di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Mereka datang untuk mengembalikan milik-Mu karena mereka mau melakukan firman Tuhan, membawa korban syukur mereka. Kami berdoa kiranya Tuhan genapi janji firman-Mu atas kehidupan mereka. Mereka melakukan karena mengasihi Tuhan. Berkati rumah tangga, pekerjaan mereka, pendidikan mereka, usaha mereka. Selama itu berkenan dan tidak menyimpang dari kebenaran firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan bentengi mereka, keluar masuk mereka. Dan Tuhan berkati, jauhkan dari segala sakit penyakit atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami akan lakukan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tak terlukiskan kita nyanyikan pujian ini sambil kantong persembahan. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya tergenang, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu, dekat kasih-Mu, setia menjagaku. Kan ku nyatakan, bahwa Yesuslah Tuhan, bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta, Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha Kuasa, Maha Mulia, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta, Maha Kuasa, Maha Mulia, Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati korban kita kepada Tuhan. Dan saudara-saudaraku, saya sampaikan pengumuman untuk sepanjang minggu ini. Seperti biasa, kita belum adakan kegiatan kita kecuali ibadah doa puasa di gereja. Saya berharap sekali lagi doa puasa ini saudara hadiri, karena memang kegiatan kita belum terlaksana, hanya hari Minggu dan doa puasa. Oleh sebab itu saya mengundang dan mengajak saudara-saudara, ayo doa puasa, ya, ayo doa puasa. Khususnya saudara yang melayani, baik itu dalam pelayanan sekolah minggu maupun dalam pelayanan ibadah umum. Sekali lagi, maupun dalam ibadah pelayanan umum sekolah minggu, saudara diwajibkan untuk mengikuti doa dan puasa dan latihan pada hari Sabtu pukul 18.30 atau setengah 7 didahului dengan doa pengurapan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, tetap saya sampaikan kepada saudara, tetap jaga kesehatan saudara, gunakan, tetap mengikuti protokol kesehatan. Saudara kemana-mana, saudara berkerumun di tempat orang banyak, saudara tetap jaga jarak, dan saudara tetap cuci tangan di air yang mengalir dengan menggunakan sabun, dan gunakan masker ketika saudara ada di satu tempat kerumunan, ya, di orang banyak, dan kurangilah untuk perjumpaan-perjumpaan dengan orang-orang banyak. Saudara, saya sampaikan kepada saudara, ya, jangan meremehkan COVID ini, saudara-saudara. Bukan tidak punya iman, tetapi doakan terus bangsa kita, ya, makin hari makin meningkat. Saya sekali lagi katakan kepada saudara, memang orang ketika dia mati, saudara, ada banyak cara, tetapi Tuhan tolong, Tuhan tolong kita terproteksi, terlindungi, terpagari dari segala bala penyakit. Kita tidak tahu apa maksud Tuhan, ya. Kita tidak tahu kenapa sampar ini
Tuhan izinkan terjadi bukan cuma di Indonesia tapi seluruh dunia. Saudara-saudaraku, seluruh dunia. Kita tidak tahu maksud Tuhan. Yang kita tahu, di balik semua ini Tuhan punya rencana. Oleh sebab itu, saya hanya sampaikan sebagai hamba Tuhan, persiapkan diri saudara sebaik-baiknya dalam iman percaya saudara. Saudara kuatkan iman percaya saudara. Saudara makin setia, makin taat ya beribadah kepada Tuhan. Jangan lalaikan untuk tetap melakukan kebenaran firman Allah. Saudara-saudara, ada undangan yang diberikan kepada jemaat GPD Hosana Tumale untuk kita dapat perhatikan, dan kalau ada waktu saudara boleh hadiri pernikahan dari hamba Tuhan, yaitu hamba Tuhan Alfia Rubianti dengan hamba Tuhan Olpi Dariuseu. Ibadah pemberkatan nikah hari Kamis tanggal 6 Agustus pukul 10 di GPD Immanuel Parekaju, Kecamatan Pondrang, Kabupaten Luwu. Sementara resepsinya di depan gereja, saudara, di depan gereja atau halaman gereja GPD Immanuel Parekaju, Kecamatan Pondrang, Kabupaten Luwu. Jadi hamba Tuhan ini adalah mantan pengerja dari Pendeta Joni Sumaro, orang tua kami di GPD El Shaddai, dan mereka menikah di kecamatan Parekaju ya pada hari Kamis. Jadi saudara-saudara yang ada waktu, saudara mari kita boleh hadir di sana, dan tetap saudara-saudara menjaga mematuhi protokol kesehatan ya. Kalau saudara rapat ya saudara mundur saja saudara-saudara, jangan terlalu rapat dengan orang seperti itu. Jadi sekali lagi ada undangan buat kita semuanya. Puji Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara, saya tidak bosan-bosan sebagai gembala menyampaikan kepada saudara, pelayan-pelayan Tuhan, harap ingat waktu, jangan datang terlambat. Sekali lagi, jangan datang terlambat dalam setiap pelayanan. Usahakan kalau bisa paling cepat 5 menit sebelum, paling lambat atau paling cepat itu ya, 5 menit sebelum ibadah dimulai. Paling lambat ya, paling lambat itu 5 menit. Jangan saudara datang sudah pelayanan sudah berjalan. Saudara, sekali lagi penting sekali kita pelayan-pelayan lebih dahulu datang, jangan sampai jemaat duluan datang baru kita. Sekali lagi saya sampaikan kepada saudara, ingat baik-baik, tepat waktu itu 5 menit sebelum ibadah saudara sudah ada pelayan Tuhan, dan juga saudara mengikuti doa dan puasa. Wajib saudara ya, doa dan puasa. Puji Tuhan. Itu saja penyampaian yang kami sampaikan pada saudara. Dan terima kasih bagi semua kita yang sudah hadir dan juga yang menyaksikan. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Dan mari kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini tuh. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan yang akan memelihara, menjaga dan melindungi kami. Kiranya Tuhan yang akan menolong dan menyertai kami melewati minggu ini ya Tuhan. Dalam segala usaha dan pekerjaan kami, kiranya Tuhan akan membuat segala sesuatu berhasil. Dan berkatilah rumah tangga kami, berkatilah pekerjaan kami, usaha-usaha kami, pendidikan kami, mata pencarian kami, selama itu tidak menyimpang dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan jadikan berhasil,
Kami berdoa bagi umat Tuhan yang sakit, Nenek Pilemon yang sakit di rumah Tuhan. Kami mohon kepadamu, kiranya ulurkan tanganmu ya Tuhan, menjamah bagian tubuh yang terluka, yang patah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada umatmu yang lain dalam usia yang sudah lanjut tidak dapat bergabung bersama dengan kami karena faktor usia. Kiranya Tuhan tolong hiburkan mereka, limpahkan damai sejahtera, kekuatan, kesehatan di tempat kediaman mereka masing-masing. Biarlah Roh Kudus akan menjadi penghibur bagi mereka, untuk mereka tetap tekun setia, berbakti dan percaya sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi corona yang masih terjadi di bangsa ini. Kiranya Tuhan kasihanilah bangsa kami. Tuhan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja di hadapan hadirat-Mu, sehingga Engkau berkenan memulihkan bangsa kami. Kami mohon belas kasihan atas bangsa kami. Pulihkan bangsa kami, sehatkan kembali bangsa kami ya Tuhan. Pulihkan perekonomian bangsa kami, pulihkan pekerjaan-pekerjaan dari bangsa kami ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami lepaskan berkat atas bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa para dokter, para tenaga medis yang sedang menangani pasien-pasien terdampak corona. Tuhan kiranya berikan kekuatan, kesehatan dan kesanggupan pada mereka untuk mereka bekerja Tuhan, sehingga mereka tidak terpapar dengan penyakit ini. Bahkan para pasien yang terpapar sakit penyakit ini Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan jamah dan sembuhkan mereka, kasihani mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan buat para pengungsi yang ada di Masamba. Kiranya Tuhan juga akan hiburkan hati mereka, terlebih khusus bagi umat-umat-Mu yang ada di sana Tuhan. Biarlah tetap iman mereka kuat di dalam Engkau. Mereka tidak terombang-ambingkan oleh keadaan yang terjadi, tapi Tuhan akan hiburkan mereka. Tuhan siapkan dan sediakan segala kebutuhan mereka. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Kami menyerahkan pelayanan kami di tempat ini. Biarlah Tuhan terus berkati. Tuhan tolong jemaat-Mu yang malas beribadah, Tuhan beri kerajinan pada mereka. Yang sedang mengalami berbagai pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar kepada mereka Tuhan, agar mereka boleh kembali beribadah setia kepada Tuhan. Kami perlu Engkau dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu Tuhan tolong berkati pelayanan di tempat ini, makin berkembang, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Dan akhirnya jemaat Tuhan, mari kita kembali ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akhiri ibadah yang penuh berkat ini, mengucap syukur dan bersama katakan amin. Silakan duduk satu sejenak. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.